riwayat hidup almarhum suami, opa, bapak, kakak tercinta Petrus M. Maure. Riwayat kelahiran almarhum suami, opa, bapak, kakak Petrus M. Maure lahir di Mabute pada tanggal 16 Februari 1934 dari pasangan suami istri ayah Markus Maure Mauge dan ibu Petronella Maure Hitam, asal kampung Yoba. Buah pernikahan moyang Mauge dan Hitam dikaruniai anak-anak dengan urutan sebagai berikut. Yang satu, Petrus M. Maure Pramane almarhum menikah dengan Paulina Maure Awomau dari kampung Wigeng. Dua, Musa Maure Mausuai almarhum. Ketiga, Maria Maure Ronmau menikah dengan Ibrahim Tanti almarhum dari kampung Molengkui dan dikaruniai 3 orang anak, 7 orang cucu dan 1 orang cece. 4, Thomas Maure Tangmanet menikah dengan Suminem asal Jawa dan dikaruniai 2 orang anak dan 2 orang cucu. 5, Baby Maure almarhum. 6, Simon Maure Kang Maur menikah dengan Marsalinda Maure Klaitunggal dari Kolana dan dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu. Riwayat pendidikan almarhum suami, opa, bapak, kakak Petrus M. Maure menempuh jenjang pendidikan SR tahun 1944. Riwayat perkawinan almarhum suami, opa, bapak, kakak Petrus M. Maure menikah dengan Paulina Maure Awomau asal kampung Puigen pada tahun 1967 di Jemaat Kemit Salempasi dan dikaruniai 7 orang anak dengan urutan masing-masing. Yang ke-1, Aperlina Maure almarhum. 2, Aris P. Maure menikah dengan Suheni Melani asal Sunda, Jawa Barat dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Ananda Meisinta Maure. Ketiga, Asaria Maure almarhum. 4, Maria Maure menikah dengan Simon Maikameng asal kampung Kamangpu dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Merlin Paulina Maure SPD. 5, Yoel Maure almarhum. 6, Harun Maure menikah dengan Yulian C.D. Mailang AMD almarhum. Asal kampung Kepalepe Lempur dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing. Yang pertama Cecilia Yulinda Maure, kedua Putra Ansar Rus Maure, dan ketiga Juliarta Petrus Maure.
ketujuh, Yeskiel Maure menikah dengan Rosedea asal Rote, Pantai Baru, dan dikaruniai satu orang anak, yaitu Asnat Kristiani Maure. Dalam usia 91 tahun, 22 hari, serta meninggalkan 1 orang istri, 4 orang anak, dan 3 orang menantu, dan 6 orang cucu. Riwayat pengabdian: bidang pemerintahan. Almarhum suami opa, bapak, kakak Petrus Maure dipilih sebagai Manglore RT sejak tahun 1964 sampai dengan 1974. Bidang gereja. Dalam tugas pelayanan gereja, almarhum pernah dipercayakan sebagai yang ke-1 Kepala Penyanyi Beter Jemaat Lingkungan Pasig. Yang kedua, menjadi SMAS atau Diaken Jemaat Lingkungan Pasig. Yang ketiga, menjadi penentua Jemaat Lingkungan Pasig dan di zamannya sering berkhotbah dalam kebaktian utama. Keempat, tahun 1974 sampai dengan 1979 sebagai Sekretaris Jemaat Lingkungan Pasig. Yang kelima, Penatua Mata Jemaat Gemit Salem Pasig tahun 1980 sampai dengan 1997 dan pernah menjadi koordinator Rayon 2 dan Rayon 3. Yang keenam, Ketua Pembina Rayon 2 Mata Jemaat Gemit Salem Pasig. Yang ketujuh, almarhum Bendahara Rayon 2 Mata Jemaat Gemit Salem Pasig. Yang kedelapan, Ketua Panitia Natal Mata Jemaat Gemit Salem Pasig. Memasuki usia tua, almarhum sering mengalami sakit nunggasak deto sebagai akibat dari kelemahan fisik. Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 17.00 jam 5 sore, almarhum suami, opa, bapak, kakak terkasih Petrus Maure diperkenankan Tuhan kembali ke pangkuannya. Suami, opa, bapak, kakak almarhum Petrus Maure memiliki karakter disiplin dalam setiap tugas yang diemban, berjiwa kerja, penyayang, pemimpin yang tangguh dan berwibawa, jujur, setia, dan adil dalam segala hal. Almarhum merupakan tokoh panutan dalam pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan gereja. Kami keluarga
terutama istri, anak, cucu, dan menantu sangat menyayangi, namun Tuhan Yesus lebih menyayanginya. Kami sedih, kami menangis, kami kehilangan, kami sangat sayang, tapi Tuhan Yesus lebih menyayanginya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus setia memeluk kami dan terus memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami sepanjang hidup kami. Istri, anak, dan cucu, cece, dan menantu. Selamat jalan suami, opa, bapak, kakak, terkasih Petrus Maure. Tuhan Yesus menyambutmu di sorga. Demikian riwayat hidup Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Aduh, selamat. Waktu perayaan selesai, selanjutnya penyerahan masa. Almarhum suami opa bapak dan terkasih kepada ketua. Saya berdiri di sini, mohon saya ikhlaskan mari bersama-sama dengan saya di depan Bapak Nadi. Saya tidak bisa melepaskan sendiri, tapi saya melepaskan ini akan dibuat Bapak sekalian. Tapi setelah waktu akan silakan, tolong terima kami, nasihati kami, tegur kami jika kami melakukan kesalahan, karena kami sebagai anak-anak sangat haus akan nasihat, masukan dan teguran dari orang tua untuk kebaikan kami semua, untuk kebaikan kita bersama. Kepada jemaat yang pada saat ini hadir dan masih ada orang tua pun pasti punya keinginan sama seperti saya hari ini. Kepada para presbiter, Pak Ketua Majelis Jemaat yang didampingi oleh para presbiter, izinkan kami di hadapan orang tua saya serahkan, sebelum saya menyerahkan, sekiranya ada sepatah dua patah kata dari orang tua untuk kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi tujuan pertama adalah kami dipercayakan menjadi orang tua untuk menasihati betul di hadapan semua keluarga, khususnya di ketua majelis jemaat dan semua presbiter. Tolong dengarkan itu nasihat. Terima kasih. Maka itulah harapan kami anak-anak dan harapan dari orang tua kepada anak-anak di hadapan majelis
ketua majelis dan di hadapan keluarga yang hadir pada saat ini. Terima kasih. Dan sudah saatnya saya akan menyerahkan orang tua kami kepada majelis. Sekarang sudah apa berapa kita? Keluarga dan seluruh sidang duka dengan penyerahan jenazah almarhum kekasih kita Bapak Kakak Petrus Maure kepada Satuan Majelis Jemaat Salim Pasi, maka kami menerima dan akan melangsungkan kebaktian pemakaman ini dengan memakai liturgi pemakaman gereja Masih Injili di Timur. Mari kita ada dalam suasana dalam kebaktian pemakaman saat ini sambil syarat liturgi yang sudah ada di tangan Bapak Mama seluruh sidang duka. Kehidupan ini ibarat sebuah perjalanan menuju pada suatu tujuan. Para pesiaran yang sedang melintasi perjalanan hidup itu akan diperhadapkan pada kenyataan bahwa salah satu dari rombongan pesiaran akan lebih dahulu tiba di batas perjalanan. Ini kekasih kita, kakak, bapak, opa Petrus Maure telah tiba di batas perjalanan hidupnya. Batas perjalanan hidup kita adalah kematian. Sekalipun demikian, kita tidak perlu takut dan gentar, sebab kematian mengantar orang percaya untuk bertemu dengan Allah Pencipta. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sidang duka, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Sama menaikkan pujian dalam liturgi 2 Salat Lama jam sembahyang yang kudus bila engkau rindu. Jam sembahyang yang kudus bila
kita, kakak, bapak, opa, tercinta Petrus Mawet. Saat ini biarlah itu berlangsung di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan di dalam nama kuat kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut kehidupan yang kekal. Putihlah Kristus yang telah menebus hidup kita, sedangkan kepada hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat mohon duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat Alkitab yang akan mendukung kita dalam ibadah pemakaman ini tepatnya di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 14. Yang membuat pada tubuh seperti tangan tidak pada berasal terdapat pemikiran dan kita yang dan tahu yang bicara. Ini kertas ini harus ambil. Terjagalah seperti Engkau tunggu apa lagi? Waktu tidak lama lagi. Yesus
jawabmu pada Al-Masih, waktu telah dekat, sambutanmu besar. Tiga. Percuma kau cinta dunia, itu racun sangat besar bagi kehidupan jiwamu. Sungguh manis penuh dunia, amat manis tapi membungkus pahit. Manis di dunia, nanti baru kau rasa pahitnya. Waktu Yesus datang padamu, apa jawabmu pada Al-Masih? Apa jawabmu pada Al-Masih? Waktu telah dekat, sambutanmu besar. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan menyala. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sambung ayat yang ke-14. Hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan, di segala tanah lapang akan ada ratap, dan di segala lorong orang akan ada. Wahai petani, dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahku. Firman Tuhan. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan? Itu bagimu. Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor burung mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, ketopang dengan tangannya di dinding. Seekor ular akan memakan dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan, dan bukankah terang gelap kabut dan tidak bercahaya lagi? Demikian
Pembacaan Alkitab dalam kesempatan ini tentu yang berbahagia adalah kita semua yang berkesempatan dalam persekutuan ibadah pemakaman saat ini. Hosiana. Hosiana, Hosiana, cari hidup. Itulah tema. Bapak Ibu, seluruh sidang pergabungan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peristiwa kebaktian pemakaman kepulangan maka Bapak Petrus Maure, kita juga sempat duduk dan mendengar bacaan ini. Ya. Nampaknya Tuhan Allah melalui Amos mengkritik orang-orang Israel secara hidup. Ya. Artinya bahwa kamu cari hidup tapi jangan lupa Tuhan. Begitulah harapan dari Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan melalui Nabi Amos ini. Karena durasinya panjang jadi kita Bapak Mama, saudara yang dikasih, artinya tidak sekedar Tuhan mengizinkan hidup di dunia, menghabiskan waktu-waktu hidup ini tanpa bermakna. Jika demikian kita buat renungan masing-masing usia kita sampai dan hari ini, hidup yang saya jalani ini apa makna di mata Tuhan kita sama. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, apa yang saya munculkan dalam hidup saya, di mata Tuhan sang pemberi hidup ini, tetapi juga di mata sama. Berarti Tuhan memberi hidup ini punya tanggung jawab. Jadi tidak sekedar kita menghabiskan waktu-waktu hidup di dunia ini ikut semaunya, tapi kita juga dituntut untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang diberikan. Kita bisa hidup juga karena dukungan dari orang lain. Sehingga kita bisa bertahan hidup. Kalau tanpa campur tangan pemeliharaan Allah, tanpa dukungan dari sesama, bisa saja kita tidak akan lama bertahan hidup.